Penciptaan Nabi Adam, alaihi salam. Assalamualaikum sahabat beriman. Kisah di awal mula, dahulu istana langit itu dihuni para malaikat, jin, dan juga iblis. Semua makhluk-makhluk itu patuh, taat atas apa yang diperintahkan Allah Tuhannya. Dan ketika saat itu langit belum dihuni oleh makhluk yang membangkang. Dan bumi masih dalam kesunyian tanpa kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala yang ada, menyampaikan kehendaknya kepada para malaikat. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kalimat itu menggema di langit, membawa makna yang besar bagi semua penghuni langit tentang makhluk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Para malaikat, makhluk yang selalu taat dan tidak pernah durhaka, bertanya dengan penuh adab dan rendah diri. Wahai Tuhan kami, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan keonaran, dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu? Namun Allah menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Akulah yang maha mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Dan dari sinilah, kisah manusia pertama dimulai. Pertama Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Bergegaslah malaikat pertama pun langsung turun atas perintah Tuhannya. Sampailah malaikat itu di bumi. Namun ketika hendak mengambil tanah dari bumi itu pun berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepadamu ya Tuhanku, untuk diambil bagian dariku." Artinya bumi itu tidak mau diambil dari sebagian tanahnya. Maka malaikat itu kembali ke langit tanpa membawa suatu apapun. Begitu pula malaikat berikutnya. Mereka tidak jadi mengambil tanah karena menghormati permohonan bumi. Hingga akhirnya, Allah mengutus malaikat maut. Maut pun langsung turun dengan membawa amanah dari Tuhannya. Sampailah malaikat maut di bumi. Ketika bumi kembali memohon perlindungan lagi, dengan tegas malaikat maut berkata, Aku juga berlindung kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya. Jangankan hanya secuil tanah, seluruh kehidupanmu pun bisa aku ambil semuanya atas izin dan perintahnya. Seketika itu bumi pun tertuntuk diam tanpa kata. Mendengar jawaban malaikat maut itu, bumi pun menurut dengan apa yang diperintahkan Allah pada malaikat maut untuk mengambil tanah-tanah di segala penjuru. Maka malaikat maut pun mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Dari gunung, dari lembah, dari tanah yang subur, dan dari tanah yang tandus. Ada tanah berwarna merah, putih, hitam, dan coklat. Dari sinilah, kelak manusia memiliki warna kulit dan karakter yang berbeda-beda. Lalu bergegaslah malaikat maut itu membawa tanah-tanah itu dibawa ke hadapan Allah. Lalu tercenganglah semua makhluk langit, dengan penciptaan makhluk baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tanah-tanah itu dicampur dengan air, menjadi lumpur yang lembut. Lumpur itu pun dibiarkan mengendap, berubah menjadi tanah liat, dan waktu pun terus berlalu. Tanah liat itu mengering, menjadi seperti tembikar, jika diketuk mengeluarkan suara kosong namun memiliki bentuk. Kemudian Allah membentuknya, dibentuk dengan sempurna, memiliki kepala, tangan, kaki, dan tubuh yang tegak. Itulah jasad Nabi Adam. Namun, ia masih belum bernyawa, hanya sebuah ciptaan yang kosong. Para malaikat melihat bentuk tersebut dengan penuh kekaguman dan keistimewaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun ada satu makhluk yang memandangnya dengan kebencian. Ia adalah iblis. Iblis dengan sombongnya ia berkeliling, mengamati meneliti tubuh Adam yang kosong dan belum bernyawa itu. Tak hanya dari luarnya saja, iblis pun masuk-masuk dari mulut Nabi Adam, melihat meneliti di setiap anggota dalam jasad kosong Nabi Adam itu dan keluar dari bagian lainnya. Iblis pun berkata dalam hatinya, makhluk ini lemah, ia kosong, sebuah benda kosong yang tidak ada kekuatan sama sekali, dan aku tetaplah lebih baik darinya, benda kosong ini.
Kesombongan iblis mulai tumbuh, perlahan-lahan, namun kesombongan itu pun pasti. Selanjutnya, ditiupkannya ruh pada jasad Nabi Adam, hingga tiba saat yang telah ditentukan. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ruh itu masuk dari kepala perlahan turun ke wajah, ke dada dan ke seluruh tubuh. Ketika ruh itu masih sampai di hidungnya, jasad Adam itu mulai bisa bergerak bersin. Dan dengan ilham dari Allah, jasad Adam itu bisa berbicara dan mengucapkan, Alhamdulillah. Maka Allah pun menjawab, Yarhamukallah, wahai Adam. Selanjutnya, ketika ruh mencapai matanya, Adam pun mulai bisa melihat. Ketika mencapai telinganya, ia mulai mendengar. Dan ketika ruh memenuhi seluruh tubuhnya, Adam pun hidup. Ia bergerak, seluruh anggota tubuhnya pun bisa bergerak. Dari anggota kaki sampai kepala, semua bisa bergerak. Ia telah menjadi manusia pertama, menjadi makhluk baru yang diciptakan Allah yang Maha Agung. Allah tidak hanya menciptakan Adam. Allah memuliakannya dengan ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang ada yang telah diciptakan, nama-nama benda, nama makhluk dan segala yang ada. Sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Kemudian Allah menguji para malaikat. Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu, jika kalian benar. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan. Lalu Adam pun dengan mudah dia menyebutkan nama-nama semua yang telah ditunjukkan padanya. Dengan sempurna, dan tidak keliru. Di saat itulah, kemuliaan manusia mulai tampak. Karena manusia lebih pintar dan cerdas di antara semua makhluk-makhluk. Kemudian Allah memerintahkan, bersujudlah kalian semuanya kepada Adam. Maka seluruh malaikat pun bersujud sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk penghormatan, pada Adam. Namun, tidak semua makhluk-makhluk itu tunduk. Iblis menolak untuk bersujud menghormati Adam. Ia berdiri dengan kesombongannya yang membara, dia berkata, Ya Allah Tuhanku, aku lebih baik darinya, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Maka tidak patutlah bagi diriku untuk bersujud pada Adam. Kemungkaran, kesombongan iblis itulah yang akan menghancurkannya sendiri. Setelah mendengar jawaban iblis, maka Allah pun murka. Karena kesombongan iblis, iblis pun diusir dari penduduk surga. Dijauhkan dari rahmat Allah selama-lamanya. Namun sebelum pergi, iblis meminta penangguhan, hingga hari kebangkitan. Artinya iblis meminta pada Allah diberikan umur panjang sampai hari akhir tiba. Dan ia bersumpah, Ya Allah Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Artinya iblis akan menyesatkan semua anak turun Adam mengajak ke jalan iblis yang sesat, kecuali mereka yang kuat imannya mereka tetaplah taat tunduk pada segala perintah Allah dan menjauhi ajakan iblis yang sesat. Allah yang Maha Agung pun mengabulkan, memberikan permintaan iblis tersebut. Hingga saat ini semua makhluk iblis itu tetaplah abadi, mereka tidak pernah bisa mati, menebar kesesatan sampai hari akhir nanti tiba. Sejak saat itulah, permusuhan dimulai antara manusia dan iblis. Maka sejak itulah, tinggallah Nabi Adam seorang diri di dalam surga. Surga saat itu begitu indah. Sungai-sungai mengalir jernih, pepohonan berbuah lebat, dan udara penuh dengan kesejukan yang tak pernah dirasakan di dunia. Namun di balik segala keindahan itu, ada satu hal yang dirasakan oleh Nabi Adam. Kesunyian. Hari demi hari berlalu, Nabi Adam berjalan di antara taman-taman surga, memandang keindahan ciptaan Allah yang tiada habisnya, namun hatinya belum merasa lengkap. Ia tidak memiliki teman yang sejenis dengannya. Tidak ada yang bisa diajak berbicara, tidak ada yang memahami dirinya sepenuhnya. Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati hambanya, mengetahui kegelisahan Adam. Maka Allah berkehendak menciptakan seorang pendamping bagi Nabi Adam. Seorang yang berasal dari dirinya sendiri. Diceritakan dalam riwayat, pada suatu saat Allah menidurkan Nabi Adam dengan tidur yang sangat lelap. Tidur yang bukan seperti tidur biasa, melainkan tidur yang penuh ketenangan, tanpa rasa sakit. Dalam keadaan itulah, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Bukan dengan menyakitinya,
bukan dengan melukainya, melainkan dengan kekuasaannya yang sempurna. Dari tulang rusuk itulah, Allah menciptakan seorang wanita, wanita pertama dalam sejarah manusia. Dialah Hawa. Allah membentuknya dengan keindahan yang sempurna. Wajahnya memancarkan kelembutan, matanya penuh ketenangan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Ia bukan hanya sekadar makhluk. Ia adalah pasangan. Ia adalah pelengkap. Ia adalah penenang bagi hati Nabi Adam. Setelah penciptaan itu selesai, Allah membangunkan Nabi Adam dari tidurnya. Perlahan, Adam membuka matanya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Adam tertegun. Keindahan yang ia lihat bukan seperti apapun yang pernah ia kenal. Dengan penuh rasa ingin tahu, Adam bertanya, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab dengan suara yang lembut, "Aku adalah wanita." Adam kembali bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Aku diciptakan untuk menemanimu, agar engkau merasa tenteram bersamaku." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu bertanya kepada Adam, "Apa namanya?" Adam menjawab, "Hawa." Mereka bertanya lagi, "Mengapa engkau menamainya Hawa?" Adam berkata, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Sejak saat itu, hilanglah kesunyian dalam diri Nabi Adam. Ia kini memiliki pendamping, seseorang yang berjalan bersamanya, berbicara dengannya, dan berbagi kebahagiaan di surga. Keduanya hidup dalam kenikmatan yang tiada batas. Allah memberi mereka kebebasan untuk menikmati seluruh isi surga. Makanlah apa saja, minumlah apa saja, nikmatilah keindahan yang ada. Namun Allah memberikan satu peringatan. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah dengan bebas apa saja yang kalian sukai. Tetapi janganlah kalian mendekati satu pohon ini, jika kalian mendekatinya, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Itulah ujian pertama bagi manusia. Adam dan Hawa hidup dalam ketaatan. Mereka menikmati surga tanpa melanggar perintah Allah. Namun di tempat lain, iblis menyimpan dendam. Ia tidak pernah melupakan penolakannya untuk bersujud kepada Adam. Ia tidak menerima bahwa manusia dimuliakan. Dan ia bersumpah, akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Dengan tipu daya, dengan bisikan halus, dengan janji-janji palsu, iblis mulai mendekati Adam dan Hawa. Di saat inilah, iblis, yang telah menyimpan dendam lamanya, ingin meluapkan dendamnya itu pada Adam saat ini. Akan tetapi, ia tidak bisa masuk ke surga secara langsung. Maka ia mencari cara, berhari-hari, bahkan mungkin berabad-abad dalam hitungan manusia, ia mengintai celah. Hingga akhirnya, ia menemukan jalan. Menyusup dalam wujud ular. Dalam beberapa riwayat yang dikisahkan dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa iblis mendekati seekor makhluk dari penghuni surga, seekor ular yang kala itu memiliki kedudukan tinggi dan bentuk yang indah. Dengan tipu daya dan rayuan, iblis membujuknya. Aku hanya ingin masuk sebentar, aku tidak akan mengganggu. Bisiknya licik. Ular itu pun tertipu. Ia membuka jalan bagi iblis, bahkan dalam sebagian kisah, iblis masuk melalui tubuh ular itu agar bisa menyelinap tanpa diketahui oleh para penjaga. Dan begitulah, musuh manusia itu kini berada di dalam surga. Bisikan yang halus, tapi mematikan. Iblis tidak langsung menggoda Adam. Ia mendekati Hawa terlebih dahulu. Dengan suara lembut, ia berkata, Wahai Hawa, tahukah engkau mengapa kalian dilarang mendekati pohon itu? Hawa terdiam. Ia tidak tahu. Iblis melanjutkan, Karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat. Atau kalian akan hidup kekal selamanya. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi nasihat yang jujur. Kata-katanya meresap perlahan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan keraguan yang ditanam sedikit demi sedikit. Hawa pun mulai goyah. Saat godaan menjadi keputusan, Hawa akhirnya mendekati pohon itu. Buahnya tampak indah, menggoda, dan berbeda dari yang lain. Ia mengambilnya, dan memakannya. Kemudian ia mendatangi Adam,
dan membujuknya dengan kata-kata yang sama. Adam, yang sebelumnya teguh, akhirnya ikut tergelincir. Ia juga memakan buah tersebut. Dan pada saat itulah terbukanya aurat dan hilangnya kemuliaan. Seketika, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan terjadi. Aurat mereka terbuka, mereka panik, berlari, dan mulai menutupi diri dengan daun-daun surga. Rasa malu yang sebelumnya tidak mereka kenal kini menghantui. Lalu terdengarlah panggilan dari Allah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu, dan aku katakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian? Adam dan Hawa tersungkur. Dengan penuh penyesalan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Karena kesalahan itu, Allah memerintahkan mereka turun ke bumi. Namun bukan tanpa harapan. Di bumi itulah kehidupan manusia dimulai. Tempat ujian, tempat taubat, dan tempat perjuangan antara kebenaran dan tipu daya iblis yang tak pernah berhenti. Wassalam, dan Allah lah yang maha mengetahui dengan sebenar-benarnya.